Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu idza tulal imamu wa kana li rajulin hajatun fa kharaja fa shalla. Bab keterangan apabila imam menunaikan sholat dengan panjang dan ada seorang yang mempunyai keperluan, kemudian dia keluar dari rumahnya, fasalla, kemudian dia sholat. Kita lihat hadisnya, apa yang dimaukan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma yarji'u, kemudian beliau pulang, Mu'adz pulang ke kampungnya. Faya ummu qaumahu, kemudian menjadi imam bagi kaumnya di kampungnya. Fa shallal isya'a, dan kemudian beliau yakni Mu'adz salat isya. Faqara'a bil baqarati, dalam salat isya itu Mu'adz membaca surat Al-Baqarah seluruhnya. Akhirnya ansarafa rajulun, ada seorang pria yang gak kuat, terus sholat sendiri sudah terus pergi. Faka'anna Mu'adzan tanawala minhu, setelah sampai berita kepada Mu'adz tentang perbuatan orang ini, Mu'adz tanawala minhu, yakni menyebutkan kejelekan orang ini, mencerca orang ini, kenapa kok terus pergi meninggalkan jamaah. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berita ini telah sampai kepada Nabi bahwa Mu'adz bin Jabal salat memimpin jamaah di kaumnya,
membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat sehingga mengakibatkan ada seseorang yang keluar meninggalkan jamaah karenanya. Dan Mu'adz membicarakan kejelekan orang yang meninggalkan salat jamaah itu. Apa komentar Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala fattanun fattanun fattanun. Mu'adz itu fattan, tukang fitnah, fattan, tukang fitnah, fattan, tukang fitnah. Salasa mirarin, 3 kali beliau menyatakan demikian. Au qala fatinan, fatinan, fatinan. Atau Nabi menyatakan fatinan, sama maknanya dengan fattan. Cuman fattan lebih mubalaghah, lebih tajam artinya daripada batin. Wa amarahu bi surataini min awsatil mufassali. Dan Mu'adz diperintahkan oleh Rasulullah untuk kalau mengimami sholat membaca 2 surat. 2 surat yaitu yang jauh lebih pendek. Surat-surat dalam Al-Quran itu ada 3 golongan. Golongan pertama tiwal. Tiwal yaitu surat yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, An-Nisa dan sebagainya. Ini tiwal. Ada pula awsaf. Awsaf atau awasit. Awasit, sedang, tidak panjang, tidak pendek. Seperti surat Al-Hujurat, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun. Itu awasit. Kemudian golongan ketiga surat Qisar. Qisar ini yang pendek-pendek seperti Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Wadduha, Alam Nashrah dan sebagainya. Maka Nabi memerintahkan kepada Mu'adz untuk membaca 2 surat Awsatil Mufassal. 2 surat Al-Mufassal, surat-surat terakhir dari Al-Quran. Seperti Al-Hujurat. Dan 2 surat maksudnya 1 rakaat, 1 surat pendek, tengah, tidak pendek, tidak panjang. 1 rakaat, 1 surat Awsat. Golongan awasit. Awasit yang awasit jamak dari awsat, yaitu yang sedang. Begitu. Dan Nabi menyatakan kepada Mu'adz, fattan, 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 sebagai cercaan kepada perbuatannya. Dan Nabi sangat menyesalkan kalau sampai ada 1 orang yang meninggalkan sholat berjamaah gara-gara imamnya yang tidak hakim. Tidak hakim yakni tidak mempunyai hikmah. Tidak mempunyai hikmah itu artinya apa? Kurang ilmu.
Karena kurang ilmu jadi tidak bisa menempatkan sikap dan pengamalan agama itu pada tempatnya. Akibatnya jadi fitnah bagi orang yang jahil. Itu namanya orang yang tidak hakim. Ya, maka dalam masyarakat yang belum terdidik untuk membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, dituntunkan untuk membaca yang pendek-pendek. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu takhfifil imami fil qiyami wa itmamir ruku'i was sujudi. Bab keterangan imam takhfif, meringankan bacaan dalam berdiri dan dalam menyempurnakan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujudnya juga tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kalau cepat itu seperti ayam mematok jagung. Nah, itu terlalu cepat dan itu tidak ada tumakninah namanya. Itu ngerusak. Kata Nabi, tahukah kalian pencuri yang paling jahat? Para sahabat menyatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjawab, pencuri yang paling jahat itu ialah yang mencuri di dalam sholat. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kok ada orang yang bisa mencuri dalam sholat? Nabi menjawab, yaitu yang belum sempurna rukuknya sudah berdiri, belum sempurna berdirinya sudah sujud, belum sempurna sujudnya sudah duduk. Itu pencuri dalam sholat. Sejahat-jahat pencuri. Nah, itu yang merusak sholat, merusak ibadah. Ibadah dia rusak, ibadahnya makmum rusak. Kalau imam itu seperti itu. Tetapi tidaklah terlalu memanjangkan dan tidak pula terlalu mempercepat. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, anna rajulan qala, bahwa ada seorang pria menyatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la ata'akharu an salatil ghadati min ajli fulanin. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku terlambat sholat subuh, sholatul ghadah, yaitu sholat subuh, karena sebab si fulan, disebutkan namanya. Mimma yutilu bina, karena terlalu panjang bacaannya. Akhirnya tidak mau orang ini sholat di belakang imam tersebut, berhubung kepanjangan bacaannya terlalu lama, sujudnya terlalu lama, rukuknya. Akhirnya dia pun mencari tempat lain, masjid lain, maksudnya karena terlalu jauh, terus terlambat sholatnya.
Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, aku tidak melihat Rasulullah dalam satu nasihat yang asyadda ghadaban minhu yaumaidin, ya yang lebih marah daripada waktu itu. Rasulullah memberi nasihat ketika mendengar adanya pengaduan seperti ini. Jadi beliau mempunyai imam yang ditunjuk oleh beliau untuk ngimami di beberapa kampung-kampung di sekitar Madinah. Dari sahabat beliau. Nah, dari kampung-kampung itu sering adanya laporan-laporan seperti ini, imamnya terlalu panjang. Padahal kampung pembinaannya ini baru dibina. Imamnya terlalu panjang, dia lari dari ibadah orang. Maka Rasulullah marah besar. Aku tidak pernah melihat Rasulullah marah yang lebih dahsyat waktu itu, kata apa? Abi Mas'ud. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, inna minkum munaffirina, sesungguhnya dari kalian ini ada orang yang munaffirin. Munafirin yaitu orang yang membikin lari umat dari agama. Fa'ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz, maka siapa saja dari kalian selama dia selama dia sholat, di sini adalah ismul mausul, selama dia sholat dengan manusia, yakni ngimami sholat, falyatajawwaz, hendaknya dia meringankan sholat. Fa inna fihi mudha'if wal kabir wa dzal hajah, karena di dalam makmum itu ada orang yang lemah, nggak kuat berdiri lama-lama. Ada orang yang sudah tua, nggak kuat berdiri lama-lama. Ada orang yang dzal hajah, ada keperluan. Orang yang sibuk. Akhirnya karena panjangnya sholat, dia kemudian kacau pikirannya dalam sholat sehingga nggak dapat apa-apa dari sholat itu. Sudah pekerjaannya terlambat, sholatnya nggak karuan. Ini namanya nggak dapat Yusuf, nggak dapat pakaiannya Yusuf. Jadi nggak dapat apa-apa. Kata pepatah Arab, la min Yusuf wa la min gamisu, nggak dapat Nabi Yusufnya, nggak dapat bajunya, jadi nggak dapat apa-apa. Jangan sampai menyebabkan orang itu menganggap ibadah itu adalah sebagai beban hidup. Tapi bimbinglah manusia untuk merasakan bahwa ibadah itu adalah kemestian hidup manusia. Manusia itu mesti jasadnya nafas, ya, perlu oksigen. Manusia itu membutuhkan makan dan minum dan sebagainya. Nah, ini jasadnya. Rohaninya manusia itu mesti membutuhkan ibadah, membutuhkan ilmu, membutuhkan nasihat. Jadikanlah umat ini merasakan bahwa ibadah itu sebagai kemestian hidup. Jangan sampai mereka merasa bahwa ibadah dan agama ini sebagai beban hidup.
Itulah yang menyebabkan Rasulullah marah kepada para murid-murid senior beliau yang beliau utus ke kampung-kampung binaan, karena ternyata dalam menerapkan amalan ibadah mereka kurang mempertimbangkan hikmah sehingga menjadi sebab fitnah bagi umat. An Jabirin radhiyallahu anhu hadits Muadz. Dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, dari hadis Muadz tersebut di atas, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Muadz, falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha, seandainya lah engkau salat dengan cukup membaca sabbih isma rabbikal a'la, membaca wasyamsi waduhaha, dan membaca walaili idza yaghsha, seandainya engkau membaca itu surat-surat yang demikian itu cukup, enggak perlu engkau membaca surat Al-Baqarah habis. Kalau Nabi dia ketika ngimami sholat dengan para sahabat beliau itu membaca surat Al-Baqarah habis, para sahabat menyangka, oh ini sebentar lagi ruku. Dilanjutkan surat Al-Imran habis, para sahabat, ya ini sebentar lagi ini berarti ruku, ini Al-Imran sudah habis. Lanjut surat An-Nisa, sudah para sahabat terus menanti dan selesai surat An-Nisa baru ruku. Itu satu rakaat. Karena makmumnya orang-orang yang sudah dididik belasan tahun untuk cinta ibadah, cinta ilmu, sehingga tidak menjadi sebab fitnah. Tapi kalau makmumnya itu orang yang baru mengenal Islam, baru mengenal iman, Nabi marah ketika hal ini dipraktekkan kepada mereka. Nah, begitu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ijazi fi sholati wa ikmaliha, bab keterangan menyempurnakan sholat wa ikmaliha, dan bab memendekkan ijaz, memendekkan sholat wa ikmaliha dan menyempurnakannya. Jadi sholatnya dipendekkan, tidak kepanjangan, tapi tetap menjalankan padanya ketentuan-ketentuan sholat dengan sempurna. Tumakninahnya, bacaannya ada, bukan meringkaskan sholat. Ini tipe pencuri sholat. Allahu Akbar. Ada bukan memendekkan sholat, tapi tipe pencuri sholat. Tidak ada makmum mendapatkan kesempatan mengambil ibrah dari bacaan imam itu. Nah, sholat yang demikian tidak ada nilainya sama sekali. Dan sangat dikhawatirkan golongan yang demikian itu
ialah golongan yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini celaka orang yang sholat itu, yang sholatnya lalai, yang lalai dari sholatnya, yang riya di dalam sholatnya. 23 rakaat hanya 20 menit. Nah, bahasa sahun, sangat dikhawatirkan menjadi orang yang sahun, lalai. Jadi memendekkan sholat tetapi menyempurnakan rukun-rukun sholat. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridai beliau bahwa beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujizu salata wa yukammiluha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujizu salata, memendekkan salat tetapi wa yukammiluha, dan menyempurnakan salat. Itu hikmah namanya, mendidik orang untuk sholat yang benar. Ya. Babu man akhaffa sholata 'inda buka'is sabi. Bab keterangan adanya orang yang meringankan sholat, mempercepat sholat karena mendengar adanya tangisan bayi. Ada bayi menangis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Qatadah yang Allah telah meridai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyatakan, inilah aqumu fis salati, sesungguhnya aku ingin berdiri menunaikan salat, uridu an utawwila fiha, aku, kata Nabi, ingin memanjangkan salat itu. Fa asma'u buka as-sabi, tetapi kemudian aku mendengar tangisan bayi. Fa'atajawwazu fi salati, sehingga aku pun memendekkan salatku. Karahiyata an asyqa ala ummih, karena aku takut, aku tidak suka untuk memberatkan ibunya, karena ibunya akan memikirkan anaknya dalam sholat itu. Nah, ini hikmah, ya. Sholat memimpin orang itu memperhatikan yang dipimpin. Nah, kemampuannya, ya, dan pikirannya dan sebagainya. Babu taswiyatis sufufi 'indal iqamati, bab keterangan untuk meluruskan, meratakan shaf 'indal iqamah, ketika sudah qomat mau sholat.
merapikan shaf. Imam merapikan shaf ketika mau sholat. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال, dari An-Nu'man bin Bashir yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusawwunna sufufakum, sungguh-sungguhlah kalian meluruskan shaf kalian, meratakan shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Bahwa tidak lurus dalam shaf, bengkak-bengkok dan renggang satu dengan lainnya, tidak rapat, itu termasuk perbuatan dosa besar. Kalau imam membiarkan makmumnya berbuat demikian, imam pun terlibat dosa besar itu. Ya, karena Nabi menyebutkan bahwa akibat bengkak-bengkok dalam shaf, akibat daripada renggang-renggang antara satu dengan yang lainnya dalam shaf, itu berakibat kemurkaan Allah, yaitu Allah menjadikan di antara kalian itu centang perenang, cakar mencakar, hati kalian saling bermusuhan. Itu akibat tidak merapikan shaf dalam sholat berjamaah. Makanya jangan menggampang-gampangkan perkara shaf. Imam harus banyak rewel masalah shaf ini. Ya, orang cenderung mengabaikan masalah shaf. Nah, imamnya harus banyak rewel, terus melihat, memperhatikan shaf itu sampai mantap, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Babu iqbalil imami 'ala an-nasi 'inda taswiyatis sufufi. Bab keterangan bahwa imam itu iqbal, menghadapkan mukanya kepada makmum ketika taswiyatis sufuf, ketika meratakan shaf. Menghadap ke makmum, bukan menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kiblat sambil noleh sau, terus noleh ke kiri sau, terus Allahu Akbar tanpa melihat makmum. Ini tidak benar. Yang benar tugasnya imam itu menghadap ke makmum, melihat shaf yang kosong, yang bengkok, diluruskan, dirapikan. Lah kalau lama ya biar lama. Nah, kalau perlu makmum diberi peringatan, hati-hati. Azab Allah terhadap kita kalau kita tidak rapi dengan shaf. Yaitu Allah jadikan kita ini centang perenang. Perpecahan itu azab, persatuan itu rahmah.
Ya, perpecahan umat itu adab. Loh kok datang adab Allah? Karena dosa. Ya, kualat. Ya. Nah, maka kalau ada adab Allah itu tidak ada lain kecuali terhadap dosa besar. Nggak mungkin adab Allah turun kepada akibat perbuatan dosa kecil. Allah Maha Pengampun. Kalau dosa kecil Allah ampuni. Tapi kalau dosa besar terus menerus, akibatnya datang adab. Nggak tahu Pak? Datang azab. Di antara dosa-dosa besar, di antara maksiat-maksiat yang dilakukan itu ialah tidak meluruskan, merapikan shaf. Masya Allah, kita lihat shafnya sholat jamaah di masjid-masjid umat Islam. Ya Allah, sedih kita. Kayak upacara bendera sampean, penggangnya antara makmum dengan makmum lainnya. Gak mau itu nempel badannya sama saudaranya itu dalam shaf itu rasanya risih. Gitu. Jadi maunya itu renggang begitu. Gak tahu kenapa ini, dan tidak ada lain kecuali karena jahil. Ya. Padahal harus nempel itu antara pundak dengan pundak itu nempel sehingga rapat gitu. Tidak berpeluang bagi syaitan untuk menyelinap di antara celah-celah shaf tersebut. Ya. Dan harus rata. Ya Allah, kalau sudah sholat Id, aduh, kayak ular itu shafnya itu, bengkak-bengkoknya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi perhatikan masalah ini, dan ternyata memang masalah ini termasuk dari sebab datangnya azab Allah, yaitu umat Islam dalam keadaan centang perenang di antara mereka. Belum lagi masalah lain, mempermainkan ulama. Ini dosa besar lagi. Mempermainkan ulama dengan laporan-laporan bohong, dusta. Besar lagi itu, kualat itu. Azab Allah itu akan mengena. Jadi banyak sekali problem umat ini, antara lain masalah shaf ini. Ya, karena banyak, jadi kita tidak bisa sekaligus bim salah bim untuk sulapan untuk mengatasi problem umat ini. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita bisa lakukan dalam bentuk merapikan dan meratakan shaf, ya itu saja, sambil terus berusaha mengatasi problem yang lainnya. Sumber-sumber adab Allah ditutup agar azab Allah dicabut. Babu iqbalil imami 'ala an-nasi 'inda taswiyatis sufuf. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi menyatakan aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Tegakkanlah shaf-shaf kalian itu, yakni luruskanlah shaf-shaf kalian itu, wa tarassu, dan saling menempellah. Tarassu itu saling menempel.
antara makmum yang satu dengan yang lainnya jadi rapat. Pundaknya saling nempel, bagian samping lututnya saling nempel, mata kaki dengan mata kaki saling nempel, atau telapak kaki dengan telapak kaki saling nempel, sehingga rata dan rapat. Itu namanya tarasu. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Rasulullah bilang bisa melihat makmumnya dari belakang punggung beliau. Tapi kalau kita kan nggak bisa. Berarti harus apa? Ya harus melihat. Caranya melihat bagaimana? Ya harus membalikkan badan ke arah makmum. Begitu. Babu idza kana bainal imami wa bainal qaumi haitun aw sitrun. Bab keterangan bagaimana hukumnya kalau antara imam dan dengan kaum atau makmum ada haid, ada tembok, atau ada satrun, ada sitar, ada korden penutup. Kita lihat hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau telah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi, bahwa Nabi di satu malam sholat di kamar beliau. Wajidarul hujrati qasirun, dan temboknya kamar beliau itu pendek, sedangkan Nabi tidak tinggi dan tidak pendek. Fara'an nasu syakhsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang pun melihat sosok tubuh Nabi sedang sholat. Faqama unasun yusalluna bisolati, maka orang-orang yang di masjid akhirnya ikut sholat, mengikuti sholatnya Nabi. Berarti antara makmum dengan Nabi tertutup tembok kamar. Fa'asbahu fatahaddatsu bidzalika, maka ketika para sahabat Nabi masuk waktu subuh, fatahaddatsu bidzalik, dan mereka pun berbincang-bincang tentang masalah itu. Faqama lailatat tsaniyati faqama ma'ahu unasun yusalluna bisolati, maka di malam kedua Nabi berdiri juga untuk sholat, dan orang-orang pun di masjid ikut juga sholat, mengikuti sholat beliau. Sana'u dzalika lailataini aw salatan, dan Nabi melakukan yang demikian terus menerus dua malam atau 3 malam. Hatta idza kana ba'da dzalika, sehingga setelah 3 malam itu jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj, Nabi sholat duduk dan tidak keluar dari kamarnya. Falamma asbaha, dan ketika masuk waktu pagi, zakara dzalikan nasu,
Orang-orang pun melaporkan hal itu kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menyatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul laili. Aku takut untuk ditentukan atas kalian salat malam, untuk diwajibkan atas kalian salat malam. Sehingga beliau berhenti. Berarti ini adanya salat berjamaah tarawih, ya. Tapi cuman 3 malam, terus berhenti karena takut diwajibkannya salat malam atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu salatil laili. Bab keterangan salat malam, tentang salat malam. Wa fi hadzal hadits min riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ziyadatan. Dalam hadis Zaid bin Thabit ini, dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ada ziyadah, ada tambahan, annau qala, bahwasannya Nabi menyatakan, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku telah tahu siapa yang berbuat dengan perbuatan kalian, yaitu bermakmum kepada Nabi. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, maka salatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalus salati, karena salat yang paling afdal itu ialah salatul mar'i fi baitih, salatnya seorang di rumahnya, illal maktubata, kecuali salat wajib. Seutama-utama salat ialah di rumahnya. Tentu kalau salat sunnah itu yang memang keumumannya lebih bagus dikerjakan di rumah. Tapi ada salat-salat sunnah yang harus dikerjakan di masjid. Contohnya salat tahiyatul masjid, itu di masjid. Kalau di rumah nggak ada, tahiyatul bait itu nggak ada. Di lapangan nggak ada tahiyatul lapangan, tahiyatul maidan itu nggak ada. Tahiyat, salat tahiyat, penghormatan itu ialah penghormatan pada masjid. Maka kalau salat sunnah yang seperti ini tidak bisa dikerjakan kecuali di masjid, tidak bisa di rumah. Seperti juga keutamaan salat tarawih bersama imam di masjid, itu terkecuali dari ini. Salat-salat lain seperti qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu dikatakan tarawih karena memang membutuhkan rahah. Orang habis buka itu perlu rahah. Salat pun ditunda untuk rahah, untuk santai. Habis makan, habis buka, itu udah raha. Nah, karena itu salat tarawih, salat malam di waktu Ramadan itu dinamakan tarawih karena memang tarawih maknanya raha, santai. Ya,
Ya. Salat malam di luar Ramadan dinamakan qiyamul lail. Itu lebih afdal di rumah. Tapi kalau salat tarawih di Ramadan lebih afdalnya di masjid. Begitu. Jadi memang keumuman sholat itu lebih afdal di rumah, bukan di masjid. Nabi tidak suka para sahabat berduyun-duyun untuk bermakmum dengan beliau dalam mengerjakan sholat tarawih karena takut diwajibkan. Kalimat karena takut diwajibkan itu bisa dua makna. Makna pertama yaitu takut turun wahyu yang menyatakan wajibnya sholat tarawih itu. Dan itu mungkin karena Nabi masih hidup. Yang kedua, takut anggapan umat Islam belakang hari, bahwa anggapannya seolah-olah sholat tarawih itu bagian daripada kewajiban puasa Ramadan, sehingga dianggap wajib seperti wajibnya puasa Ramadan. Maka Nabi tinggalkan berjamaah itu karena pertimbangan yang demikian. Babu sholatil laili, bab keterangan tentang sholat malam. Wa fi hadzal hadits min riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada riwayat Zaid bin Thabit yang Allah telah meridhai beliau, ziyadatun, yaitu tambahan yang berbunyi annau qala, dia berbunyi qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku telah tahu, aku telah melihat apa yang kalian lakukan dari sholat kalian, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, min sani'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, maka sholatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalus sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena seutama-utama sholat itu ialah sholatnya seseorang anak di rumahnya. Illal maktubata, kecuali yang wajib. Nah, ilahuna ya kawan, ta'aban syaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.